أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat wisata Hatian TV yang dirahmati Allah, yang sudah siap dengan Al-Quranul Karimnya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah ayat 254. Kita ngaji bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun. Diikutin ya, saya baca, pemirsa semua ikutin biar dapat pahala, bukan cuma dengar tapi pahala baca juga. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Kita langsung bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa aja yang percaya, kata Allah, siapa aja yang yakin, anfiku mimma razaqnakum. Bersedekahlah kalian dari apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kalian semua, min qabli, sebelum datang pada kalian semua, ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kita kalau ditegur ya sama Allah, disuruh sama Allah, diperintah sama Allah ya dengan sebutan beriman, terus kita yang nggak ngejalanin, dikasih tahu nggak mau kemudian ngelaksanain, berarti kita bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Hari ini kita bicara tentang sedekah, bukan dari sisi fadilah dikali 10, dikali 20, dikali 70,
dikali 700, dikali tidak terhingga. Tapi dari sisi peringatan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keburu meninggal, terlambat, keburu nggak bisa bersedekah. Siapa saudara yang bisa bersedekah? Yang masih hidup. Kalau udah pada mati, udah tergantung nanti ahli warisnya dah. Kalau ahli warisnya pada ingat sedekah, insya Allah ya, kita sebagai abangnya, sebagai ayahnya, saudara sebagai ibunya, sebagai neneknya masih bisa, masih sempat. Maka penting saudara-saudara semua kemudian menginsafkan diri, apalagi kita nih menjelang tahun baru ya, 2012 ya, yang belum tentu kita bisa nyampe tanggal 1 Januari, belum tentu. Maka ya, kita coba sedekah akhir tahun. Umpama kata kita meninggal dunia pada tanggal 31 Desember misalkan, kita udah sempat ngebelah rumah kita gitu. Ya. Udah sempat kemudian kita bilang sama Allah, gajian bulan Januari, ya Allah, awal tahun buat engkau dah. Saya punya cincin kawin, udah saya pakai belasan tahun. Udah gak muat, udah tambah gemuk. Ya Allah, saya kasih deh buat engkau, udah gak kepake. Nah, kemudian Anda meninggal dunia, maka insya Allah ayat ini tidak berlaku buat saudara. Nah, kejadian soalnya, udah terjadi. Bagaimana kemudian ya Allah memberikan fadilah kepada kita? Kita coba bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Di pesantren Darul Quran, anak-anak santri setiap hari Jumat ya diseru untuk kemudian bersedekah hari Jumat. Karena memang berbeda sedekah hari Jumat, sedekah di Sayyidul Ayyam, di hari yang mulia, subhanallah. Kita pun menyeru kepada wali-wali santri, wali-wali murid Darul Quran ya, dan semua wali-wali murid di semua sekolahan yang hari ini ada bersama Yusuf Mansur di depan layar kaca, coba nawaitukan untuk sedekah setelah selesai ini acara. Bismillah, orang miskin mana yang belum saya kasih makan? Siapa yang bisa saya berangkatkan umrah? Siapa yang kemudian bisa saya berikan pakaian? Siapa yang kemudian bisa saya berikan beras? Keluar dari rumah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah kita ya, menjadi kemudian kita husnul khatimah wafatnya. Ya, alam kubur kita juga dibikin indah sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan raudhah min riyadil jinan, dijadikan taman-taman surga. Subhanallah. Allah bilang nih, Allah mengingatkan kepada kita semua, anfiku mimma razaqnakum, berikanlah kepada Allah apa-apa yang aku berikan kepada kalian semua. Jadi yang kita berikan pun sesungguhnya bukan milik kita kan, milik Allah Azza wa Jalla. Kayak kita dikasih sama emak kita nih, buat lo 500. Lo bagi emak lagi deh. Dari 500 tuh berapa lo mau bagi? Kita bagi dah tuh 100 per 200. Sesungguhnya bukan duit kita itu, tapi duitnya dari emak kita. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita bukan duit kita, tapi duitnya sendiri. Min qabli, sebelum kalian semua apa? Ayyatiya yaumun, datang hari di mana kalian semua tidak bisa lagi apa? La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun, tidak bisa lagi beraktivitas. Tidak bisa jual beli, tidak bisa bersahabat, tidak bisa saling tolong menolong. Intinya apa? Jangan sampai terlambat kita. Wal kafiruna humuz zalimun, mereka yang menolak perintah ini. Begitu saya suka menerjemahkan saudara. Wal kafiruna ini tidak harus selalu orang-orang kafir yang pengertiannya non muslim. Tidak. Tapi saudara yang menolak konsepsi sedekah pun disebutnya wal kafiruna. Anda orang kafir menolak. Saya sering bilang begini, ente percaya nggak kalau sedekah tuh dibalas 10 kali lipat? Terus ente bilang nggak percaya, kafir. Kafir, langsung jatuh kafir. Tapi kalau saudara bilang percaya sih, cuman itu namanya ragu-ragu.
Ragu-ragu. Ada yang bilang lagi, saya percaya Ustaz. Cuman nggak dulu dah. Itu namanya bodoh. Bodoh. Udah tahu ada jalan yang bisa lebih cepat datangin rizki lebih banyak lagi. Tapi saudara tidak mau. Disebutnya adalah minal juhala, minal jahilin. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kafir. Ya, orang-orang yang menolak kebenaran. Humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang kemudian merugikan dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ini kita turun gaji nih. Ini duit masih penuh. Masih penuh nih. Tuh wa ga patma 6 jupan lan lo. Biasanya siklus sedekah kita itu kalau kemudian makin habis duitnya. Makin habis udah di sini baru saudara sedekah. Kalau saudara sedekahnya di sini, nanti insya Allah nambah lagi sih. Jadi begini nih. Tuh wa ga patma 6 jupan lan lo. Hidup lagi. Nah, tapi saya ajarkan saudara-saudara semua, jangan nunggu sampai di sini posisinya. Jadi begitu turun gaji ini di sini, langsung yang ini dibuang. Begitu ini dibuang, posisi kan begini nih. Tuh, wa, ga, pat, ma, 6 jupan lan. Di sini kan, posisi duit masih 1 juta. Balok yang paling atas Anda buang. Nanti langsung begini nih posisinya. Tuh, wa, ga, pat, ma, 6 jupan lan lo. Oh. Duit Anda akan jadi begini. Belum nyampe di sini nih. Saudara sikat lagi di sini. Maka posisinya akan begini. Ya, posisi ini di sini kan. Begitu Anda nerima, lewatin lagi. Maka belum sempat ke bawah dia naik lagi. Terus akhirnya ada quantum changing ya, ada perubahan yang kuantum buat saudara semua. Tapi emang kita nih kacau sih. Udah tinggal recehan itu, tinggal ampas. Ya, ada 110.000. Ya, alias ada 2 pecahan. Pecahan 100.000 sama pecahan 10.000. Nah, yang mana yang saudara sedekahkan? Yang ini. Bukan yang ini. Kenapa saudara sedekahkan yang kecil? Ya udah begitu dah, nggak tahu nih, ini udah bawaan orok aja nih. Pokoknya sedekah mah paling kecil aja buat Allah. Ya. Ini kalau 10.000 yang saudara bawa. Kalau saudara bawanya 115, alias ada pecahan yang ketiga, pecahan 5.000, yang mana? Yang 5.000. Ada lagi pecahan yang kecil lagi, 116.000. Alias ada pecahan yang 1.000. Yang mana yang saudara sedekahkan? Pasti yang ini. Ustadz udah dah. Udah begitu dah. Nggak menteri, nggak anggota dewan kali. Nggak orang kaya, nggak orang susah. Kalau udah lewat depan tromol mah, udah yang paling kecil. Bagaimana kalau saudara bawanya cuma 100.000? Apa jadi sedekah? Nggak jadi saudara sedekah. Belum sempat nukerin. Tapi ini tuh masih jauh lebih baik. Jangan sampai Allah bilang kita sama sekali sudah tidak bisa lagi bersedekah. Kenapa? Karena hari itu sudah datang buat kita semua. Allah mengingatkan siapa yang kemudian bisa bersedekah? Mereka yang masih sehat, masih hidup, masih punya, masih bisa beraktivitas. Kalau tidak, maka tergantunglah nanti ahli waris saudara semua. Tergantung anak cucu saudara semua. Jangan sampai itu terjadi. Beri pendidikan kepada anak cucu untuk kemudian rajin bersedekah. Supaya tatkala kita di alam kubur pun, kita masih dapat kebaikan anak cucu kita. Karena anak cucu kita dia atas dunia sananya. Ya, dia di alam kubur nih kita nih. Di dunia kemudian anak-anak kita bersedekah. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di Wisata Hati Antv. Baik pemirsa, kita ngaji lagi. Dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Jangan nunggu nanti dah, jangan nunggu nanti. Ada seorang sufi, begitu saya dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya, melempar bajunya, pakaiannya keluar kamar mandi. Istrinya bertanya, kenapa engkau melempar pakaianmu dari kamar mandi? Kata si sufi, aku berniat menyedekahkan pakaianku dan aku tidak mau terlambat. Belum tentu aku bisa keluar dari kamar mandi. Subhanallah. Beda banget sama kita. Kita maju, mundur. Jadi enggak ya? Ngasih enggak ya? Keluarin enggak ya? Lagi mikir-mikir gitu duit udah hilang. Duit udah habis. Ada cerita juga dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya. Saya tidak tahu cerita ini dari sisi kesahihan dan tidaknya, terserahlah, ini urusan orang-orang yang ahli hadis. Oleh guru-guru saya diceritakan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, minta dinikahkan besok pagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat kemudian berbisik kepada Nabi Ibrahim. Sepeninggal anak muda ini, malaikat datang, lalu si malaikat berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, anak muda itu umurnya tidak sampai besok pagi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pengen memberitahu anak muda ini, pengen ngejar, pengen ngasih tahu, tapi akhirnya dia memilih, ya sudahlah, biarlah kematian menjadi rahasia Allah saja. Ternyata besok paginya anak muda ini tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Lalu umurnya bertambah, sampai kemudian umur si anak muda ini 70 tahun. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim dikisahkan oleh guru saya, ya, bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, katanya umur anak muda itu dulu ketika dia masih menjadi anak muda umurnya hanya nyampe malam itu saja, tidak nyampe besok paginya. Kok sekarang dia bisa sampai 70 tahun begitu?" Subhanallah, malaikat bercerita, perintah sudah di tangan. Dari Baitul Ma'mur tinggal turun aja ke langit yang ketujuh, 65431, lalu mencabut anak ini punya nyawa. Tapi kemudian Allah menahan tanganku, begitu kata malaikatullah. Kenapa? Karena menjelang tidurnya, anak muda ini kemudian bersedekah separuh dari kekayaannya. Subhanallah. Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak saudara kemudian menyedekahkan 1 bulan gaji saudara dari 12 bulan yang saudara terima? Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak untuk menyedekahkan motor dan mobil yang dia punya untuk panjangnya umur orang tua? Kalau memang iya, minta kepada Allah, ya Rabb, bismillah, saya mau sedekah panjangin umur orang tua saya supaya masih bisa menyaksikan saya menikah, ya Allah. Panjangkan umurnya orang tua saya dengan saya sedekah motor saya ini, ya Rabb, supaya orang tua saya bisa meminang cucu, supaya bisa menimang cucu anak dari saya, ya Allah. Deng, gitu keluarin, kita minta sama Allah, Allah panjangin umurnya. Begitupun para orang tua, tidakkah kepengen melihat saudara-saudara kemudian menikahkan anak saudara? Tidakkah kepengen saudara-saudara punya anak dipanjangkan umurnya hingga saudara kemudian menemani anak saudara melahirkan? Tidakkah saudara kepengen dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang cakep, yang bagus, jangan pengen dipanjangin umur, sedekahnya recehan. Coba minta perpanjangan berapa ente kalau sedekahnya 1000? Semenit. Lumayan teman, iya alhamdulillah, ya. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita jadi mikir nih menjelang malam tahun baru ya. Iya. Oke deh. Lalu kemudian malam tahun baru eksekusi.
Siapa tahu malaikat udah nungguin di depan pintu. Tapi kemudian malaikat ditepok oleh Allah SWT. Balik. Balik. Orang ini sudah sedekah, balik. Tapi begitu orang ini bilang, nggak jadi deh. Kata Allah, balik lagi, cabut nyawanya. Nggak usah tunggu sampai besok. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan semua panjang umur, jadi ahli sedekah, jadi ahli qiyamul lail juga, jadi ahli salat berjamaah tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kasih kami terus kesempatan. Kasih kami terus kesempatan untuk bisa bertaubat, memperbaiki diri dan bersedekah yang terbaik dari harta yang Kau berikan kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Monggo. Mudah-mudahan dengan kalimat itu jualah mulut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para hadirin, para habaib, para ulama, tokoh masyarakat semua yang datang pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan panasnya seperti ini Allah mendinginkan hati kita. Dan mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah kita semua bisa merasakan nikmatnya wukuf di padang Arafah. Amin. Dan mudah-mudahan wasilah kumpul siang hari ini kita semua disejukkan di padang mahsyar kelak nanti. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Mohon maaf Bapak yang itu ya Pak, bisa berdiri Pak? Para habaib, mohon maaf saya berdiri ya. Mohon maaf. Bisa maju sini? Maju. Saya insya Allah kurang lebih 15 menit, tolong diingatkan tausiah kami. Mohon maaf saya di atas nggak apa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asmanipun sinten Mbak? Pak siapa? Nahrawi. Pak Nahrawi, boleh saya tanya? Siapa Tuhan Pak Nahrawi? Allah. Siapa Tuhan Pak Nahrawi? Tuhan. Siapa Tuhan panjenengan? Allah. Yakin Allah? Yakin Allah? Bagaimana para habaib, betul jawabannya? Karena jawabannya betul, panjenengan mendapatkan hadiah 100.000 rupiah. Moga. Silakan kembali. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tanya pertanyaan, siapakah Tuhanmu? Hadiahnya 100.000. Besar apa kecil? Mau semuanya ditanya dapat hadiah semuanya? Itu 100.000 masih kecil. Ingin 1 juta hadiahnya masih kecil juga. Mobil masih kecil. Ternyata nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu saat dengan pertanyaan yang sama.
hadiahnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, yakni surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ketika kita mengikuti orang-orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya pendiri Riyadul Jannah. Mudah-mudahan Allah melebarkan dalam kuburnya, amin. Menerima amal kebaikannya, amin. Begitu juga hak ayahanda kami yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat ridhonya Allah, amin. Ya Rabbal. Ketika nyawa dijemput oleh Allah, ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, maka kita semuanya akan masuk ke dalam liang lahat. Ketika kita sendirian di alam kubur, datanglah dua malaikat yang akan kelihatan menyenangkan, akan kelihatan menyejukkan bagi siapa? Bagi yang ibadahnya bagus, bagi yang mau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang soleh semuanya, amin. Pertanyaannya persis sama. Salah satu pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada ahli kubur, apa pertanyaannya? Man rabbuka? Itu pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dan bagi orang yang dengan lantang, dengan tegas mengucapkan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, hadiahnya bukan hanya 100.000 tapi ridhonya Allah, amin. Yang datangnya kayak para habaib yang keren-keren kan begitu. Cuman sayang kepada mereka yang malas untuk berzikir, malas untuk sholat, tidak mengenal Allah. Berat rasanya untuk mengucapkan Allah ketika ditanya siapakah Tuhanmu. Sebab apa? Ketika nyawa dicabut, maka yang ngomong adalah tangan, yang menyaksikan adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Yang ngomong tangan. Ustadz jangan ngarang, Ustadz, masa tangan bisa ngomong? Jangankan tangan, ciptaan Allah. Nih buatan manusia, apa ini Pak? Handphone ini paling plastik sama besi, bisa ngomong kagak? Buatan manusia saja bisa ngomong, apalagi ciptaan Allah. Lihat api yang menemui Nabi Musa, api saja bisa ngomong. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa. Makanya tolong, ketika kita sibuk berusaha, sibuk berjualan, sibuk ke kebun, sibuk jadi nelayan, Allahnya jangan dilupakan. Kalau yang diingat hanya laut, disibukkan dengan laut, cari nafkah di laut, lupa dengan Allah zat yang menciptakan lautnya. Sangat mungkin ketika ditanya oleh malaikat ketika mati, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Laut, dihantam oleh malaikat. Mohon maaf sendang biru para nelayan, ahli sholat semuanya insya Allah, amin. Bahkan mudah-mudahan Riyadul Jannah ini jarang-jarang terjadi siang hari ya para habaib ya. Luar biasa. Mudah-mudahan di Sendang Biru, mudah-mudahan selain kita kumpul untuk sholawatan, ayo lapangan Sendang Biru penuhi dengan sholat berjamaah zuhur. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Lihat, Islam adalah agama yang cinta damai. Lihat, Islam adalah agama yang menebar rahmatan lil alamin. Dan Indonesia sebagai buktinya, Indonesia Islam terbanyak di seluruh dunia. Tapi toleransinya luar biasa Pak. Pusat Jakarta, lihat, ada Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Di sampingnya ada gereja. Gerejanya aman tidak? Aman. Jawa Timur, lihat, ada Masjid Al-Akbar. Di depannya ada gereja, aman tidak? Aman. Lebih dekat lagi Kota Malang. Kota Malang, depannya, sampingnya ada gereja, dihancurkan apa tidak? Islam cinta damai. Dan mudah-mudahan Riyadul Jannah melewati Sidiarjo, melewati Tambak Rejo, melewati Sido Asri, kita bukan cari musuh melainkan memperbanyak sahabat. Betul? Rasul telah mengajarkan kepada kita, man ada jimiyan, barang siapa yang menyakiti orang-orang di luar kita, yang mereka baik dengan kita, tidak mengganggu kita, kata Rasulullah, sama dengan menyakiti aku. Islam jangankan antar sesama orang Islam, dengan non muslim pun kagak boleh mengganggu. Setuju?
Insya Allah. Masih ada waktu. Yang kedua, salah satu pertanyaan ketika dijemput nyawa oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam liang lahat, apa pertanyaan berikutnya? Siapakah nabimu? Itu hanya orang yang ahli sholawatan kayak Riyadul Jannah yang bisa jawab. Betul? Ini yang kita maksud, syafaat sangat dipentingkan. Ustadz, apa syafaat itu Ustadz? Syafaat bukan Bapak syafaat panitia, bukan Mbak. Artinya apa? Syafaat itu sebetulnya kita tidak layak ditolong, sebetulnya kita tidak layak dibantu. Karena dapat syafaat kita termasuk orang yang dimudahkan. Wis gampangannya beginilah, mohon maaf, yang di depan saya ada yang kerjaannya kuli atau buruh ada? Coba yang mana? Coba, mohon maaf, siap panjenengan enggak, maju. Alhamdulillah. Siapa namanya Pak? Khairul Anwar. Pernah jadi kuli? Pernah. Berapa upahnya? 30.000. 30.000. Kerja jam berapa? Jam 7. Sampai jam berapa? Jam 3. Masya Allah, berapa jam itu? Hitung sendiri. Itu kerja sampai berjam-jam, upah cuma 300.000 ya? 30.000. Boleh, siapa namanya tadi? Khairul Anwar. Pak Khairul Anwar, boleh nggak saya nyuruh? Boleh. Jadi kuli nggak apa ya? Tolong ambilkan tuh yang botol hijau ke sini kan? Botol apa tuh? Nah, ini kira-kira kalau jenengan disuruh ngambil ke sini berapa menit? Ini kan kuli juga ya? Kalau diupah layak dapat berapa? 1 juta. Hah? 1 juta. Nyampe 30.000 nyampe? Karena jenengan dekat saya suka jenengan taat di perintah, upahnya 100.000. Monggo. Itu sebagian dari makna syafaat. Nanti para habaib yang membeberkan lebih luas. Waktu cuma 15 menit durasi ya. Artinya apa Pak? Panjenengan nih kerja dari sana ke sini gak nyampe 5 menit, betul gak? Kalau hitungannya ke 30.000 sehari, layaknya berapa? Berhubung saya suka kumpul dengan kita, dekat dengan kita, tak kasih 100.000, apa alasannya? Makanya Allah adanya syafaat, yakin di antara kita siapa yang terbebas dari dosa? Tidak ada. Jangankan jamaah, Habibnya juga mungkin kadang-kadang banyak dosanya. Selagi manusia loh, selagi manusia pasti. Dan ternyata yang terbaik bukan orang yang gak pernah dosa. Sebab siapa orangnya yang terbebas dari dosa? Yang terbaik adalah ketika berdosa dia taubat dan tidak mengulangi lagi, betul? Sehingga sering saya katakan, lebih baik bekas tukang judi daripada bekas kiai, betul? Lebih baik bekas pemabuk daripada bekas ustadz, betul? Lebih baik bekas tukang maksiat daripada bekas tukang taat, betul? Bahkan lebih baik bekas Hindu, bekas Kristen daripada bekas Islam. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Yang merasa banyak dosa sebelum datang ke sini, yang merasa banyak kesalahan ketika datang ke sini, asalkan kita mau bertaubat sebelum ajal menjemput kita, sebelum nyawa di kerongkongan. Tidak ada istilah terlambat. Kita Riyadul Jannah, jenengan nyisipkan uang para yatim, kita santuni. Dan Riyadul Jannah sekarang bukan hanya sholawatan, tapi menebar sosial keagamaan. Sebab apa Pak? Kenapa kita harus senantiasa menjaga sholat, menjaga zikir kepada Allah, menjaga sholawat senantiasa terpatri dalam hati kita, senantiasa infak, zakat, sedekah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih. Soalnya apa? Kalau di tahun-tahun yang lalu masjid musola kita mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah tetangga-tetangga kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu masjid musola mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
maka yang disebut adalah orang-orang yang kita cintai. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, atau bahkan mungkin pasangan hidup kita, anak-anak tercinta kita. Tapi yakinlah, ketika ajal telah mendatang, ketika malaikat maut telah menjemput, maka ketika masjid musola yang terdekat dengan kita mengumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang disebut adalah nama kita, adalah diri kita sendiri. Siapkah kita menghadap Allah sementara kelakuan masih seperti ini? Sudah siapkah menghadap Allah ketika 5 waktu masih suka kita abaikan? Siapkah menghadap Allah sementara Rasulullah yang kita cintai jarang sekali disebutnya lewat sholawat? Pasti kita akan nyesal manakala itu kita lakukan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita kumpul dengan orang-orang yang soleh lewat Riyadul Jannah, Allah senantiasa mengingatkan hati kita ingat kepada Allah. Amin. Senantiasa cinta kita kepada Rasulullah, terus mengikuti sifat-sifat Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, sehingga mudah-mudahan dengan menyantuni yatim salah satunya kita bisa berdekatan dengan Rasulullah. Ana wa kabilul yatim bil jannataini hakada. Aku bersama orang-orang yang suka nyantuni yatim, menanggung beban yatim, kelak di surga berdekatan. Mudah-mudahan itu termasuk kita semuanya. Amin. Tadi sebetulnya ada 60 amplop yang disiapin, tapi perwakilan nanti di bawah. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, terus semangat cinta sholawat, sehingga apa, ketika ditanya siapakah nabimu, mulut kita lantang mengucapkan Nabi Muhammad adalah nabiku. Amin ya robbal. Jaga zikir kepada Allah, dan yang paling utama zikir adalah sholat, mengingat kepada Allah, sehingga ketika ditanya man rabbuka, siapakah Tuhanmu, mudah-mudahan mulut kita semuanya dilancarkan oleh Allah bisa mengatakan Allah Tuhanku. Allahumma. Demikian para jamaah semuanya, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Doakan para habaib mudah-mudahan istiqomah dalam berdakwah. Amin. Para kiai, para ustadz istiqomah berdakwah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk senang dengan ilmu. Amin. Sampai ajal menjemput kita semuanya tetap iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.